Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini kita akan bahas tentang grammar ya. Grammar yang akan kita bahas adalah simple past tense. Part 1 ya. Nanti ada part selanjutnya. Jadi, tonton dari part satunya supaya nanti kita bisa dapat pemahaman lebih lengkap. Oke, are you ready guys? Let's get started. Oke, pertama kita harus memahami kapan kita mau pakai simple past. Ya, simple past itu digunakan ketika kita mau membicarakan suatu kegiatan yang terjadi di waktu sebelum sekarang. Jadi di masa lampau. Oke. Nah, simple past ini adalah basic form, bentuk yang paling dasar dari past tense karena nanti ada bentuk yang lain lagi dari past yang selain simple past itu ada past continuous, ada past perfect, ada past future, tapi bentuk yang paling dasar adalah simple past ini. Oke, jadi kita harus pahami baik-baik. Nah, berkaitan dengan yang tadi ya, bahwa fungsi simple past ini adalah ngomongin kegiatan yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu nggak harus yang jauh-jauh dari sekarang, tapi bisa recent past. Ya, recent past berarti kalau before now, sebelum sekarang, 1 menit yang lalu itu sudah recent past, sudah berlalu. Oke, jadi kita kalau mau ngomongin 1 menit yang lalu aku melakukan sesuatu. Nah, itu kita sudah menggunakan simple past. Ya, atau distant past yang sudah berlalu lama, misalnya 3 tahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu juga termasuk past gitu ya. Jadi nggak harus yang jauh-jauh. Bisa recent past, bisa distant past. Oke. Nah, di part 1 ini kita akan ngomongin simple past yang verbal sentences. Kalimat verbal. Kalimat verbal itu yang seperti apa? Yang menggunakan verb, yang menggunakan kata kerja. Karena nanti ada yang tidak menggunakan kata kerja. Ya. Nah, kita akan mulai dari kalimat yang positif dulu. Kita lihat polanya seperti apa. Kita mulai dari subjects ya. Jadi ini untuk semua subjects, tidak hanya subjek yang tertulis di sini ya. Kalau yang subjek tertulis di sini hanya pronoun saja, hanya kata ganti. They, we, I, you, he, she, it ya. Tapi bisa subjek yang lainnya. Bisa menyebutkan orang, jumlahnya 1 atau lebih dari 1 gitu ya. Dan verb yang kita gunakan adalah verb kedua. Jadi otomatis kita sudah harus tahu verb 2-nya apa ya, karena berbeda dengan pembahasan di simple present yang menggunakan verb 1. Nah, ini menggunakan verb 2. Oke, kemudian objek. Objek sifatnya optional, boleh ada, boleh enggak. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan adverb of time, keterangan waktu. Nah, balik lagi ke fungsinya, karena simple past ini adalah dipakai untuk ngomongin yang sudah lampau, yang berlalu, maka adverb of time-nya juga harus yang sudah berlalu. Misalnya yesterday ya, kemarin, the day before yesterday, hari sebelum kemarin, atau kemarin lusa ya. Jadi kemarin lusa itu the day before yesterday. Kemudian ago, 2 years ago ya. Kemudian last week. Nah, nanti di akhir video Miss Kirsan akan kasih penjelasan tentang apa sih bedanya ago sama last. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Oke, nah sekarang Miss Kirsan mau kasih contoh tentang verbnya ya. Jadi untuk verb itu ada 2 macam verb ya. Yang pertama regular verbs ya, yang kedua irregular verbs. Apakah itu regular verbs? Regular verbs adalah kata kerja teratur. Irregular verbs adalah kata kerja tidak teratur. Nah, jadi kata kerja itu ada 3 bentuk ya, verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalau yang regular verbs itu perubahan dari verb 1 ke verb 2, verb 3-nya hanya ditambah ed saja. Ya, Miss Kirsan kasih contoh beberapa. Ya, play misalnya, bermain. Played, played. Perubahannya hanya ditambah ed saja ini ya. Ditambah ed. Oke, nah kemudian wash, washed, washed, hanya ditambah ed. Pray, berdoa, prayed, prayed, hanya ditambah ed saja.
Oke, nah itu regular verbs. Sekarang kita masuk ke irregular verbs. Nah, namanya saja irregular, tidak teratur. Maka perubahannya tidak teratur juga. Ya, misalnya run, berlari. Run, ran, run. Jadi bentuk pertama sama dengan bentuk yang ketiga. Buy, membeli. Buy, bought, bought. Bentuk yang kedua sama dengan bentuk yang ketiga. Ya, drink, minum. Drink, drank, drunk. Berubah semua, ya, nggak ada yang sama. Gitu. Nah, karena irregular ini tidak teratur dan perubahannya macam-macam, kita nggak bisa ngira-ngira. Ya, nggak bisa, oh ini gimana ya bagusnya perubahannya ya. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi, cara paling gampang ya udah kita apalin aja pelan-pelan. Gitu. Sambil latihan menulisnya juga. Karena kan bacanya beda sama tulisannya ya. Jadi kita harus tahu bacanya, harus tahu tulisannya juga. Hafalin pelan-pelan. Run, run, run. Nanti lama-lama tertanam di pikiran sendiri. Oh, run, run, run. Gerak sendiri nih lama-lama nih. Drink, drink, drunk. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian next kita akan contoh ya. Kita akan ke contoh. Examples. Yang pertama, the students played basketball yesterday. Kenapa pakai played? Ya, karena verb kedua. Ya, verb kedua dari play. Kemudian keterangannya adalah yesterday. Ya, sudah berlalu, maka kita menggunakan verb kedua. Para murid bermain basket kemarin. Ya. Next, Irma bought a new house last month. Irma memberi rumah baru bulan lalu. Membelinya sudah berlalu, maka kita menggunakan verb kedua. Oke, dari sini semoga bisa memahami ya. Oke, kita akan lanjut ke negative sentence, kalimat negatif. Ya, nah polanya adalah setelah subjek kita menambahkan did not atau bisa disingkat didn't. Ya, kemudian diikuti verb 1. Nah, verbnya ada perubahan di sini ya. Kalau tadi di kalimat positif itu verb kedua, di sini di kalimat negatif karena sudah ada did, maka verbnya kembali ke verb 1. Jadi kita ingat-ingat polanya kalau dalam satu kalimat sudah ada kata did, maka verbnya kembali ke verb 1. Oke, belakangnya tinggal kita ikuti saja objects dan adverb of time-nya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh yang tadi di kalimat positif, kita mau ubah jadi kalimat negatif. Ya, kita ambil ke sini. The students played basketball yesterday. Ya, nah sekarang yuk kita buat bersama-sama menjadi kalimat negatif. Subjeknya adalah the students. Kemudian kita tambahkan kata did not atau didn't. Kemudian verb 1 dari played adalah play. Jadi tidak menggunakan ed-nya ya. Kemudian belakangnya ikuti saja, basketball yesterday. So, the students didn't play basketball yesterday. Gampang ya? Nah, kita ambil contoh yang kedua. Irma bought a new house last month. Irma bought a new house last month. Membeli rumah baru bulan lalu. Kita mau buat jadi negatif, yuk bersama-sama. Irma didn't atau did not. Verb pertama dari bought adalah buy. Buy a new house last month. Irma didn't buy a new house last month. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke interrogative sentence. Kalimat tanya, tapi di part 1 ini kita terbatas pada yes no questions. Ya, jadi yang hanya membutuhkan short answer, jawaban singkat saja, ya atau tidak. Nah, polanya kalau kita ingat tadi pola negatifnya, subjek kemudian didn't, kemudian verb 1, nah kita tinggal tukar did-nya ke depan. Ya, did, subjek, kemudian verb 1. Kita ingat-ingat tadi ketika dalam satu kalimat sudah ada did, maka verbnya kembali ke verb 1. Ya, did, subject, verb 1, object, adverb of time.
Oke, nah seperti tadi kita mau ambil contohnya yang tadi, kemudian kita mau buat kalimat interrogatif dari kalimat yang tadi. Ya, kita ambil di sini, the students played basketball yesterday. Negatifnya menjadi the students didn't play basketball yesterday. Nah, kita ubah kalimat yang pertama dulu ya. Kita mau ubah jadi kalimat interrogatif. Coba bersama-sama kita ikuti polanya. Did-nya kita tukar ke depan menjadi did, kemudian subjeknya the students, kemudian verb one-nya play basketball yesterday. Did the students play basketball yesterday? Apakah para murid bermain basket kemarin? Ya, nah, kalau jawabannya yes, ya, tidak berhenti pada yes, tapi harus ditambahkan ekornya. Subjeknya siapa? Oh, the students. The students itu berarti kita bisa ganti dengan they, pronouns they. Kemudian kata tanyanya di depan adalah did, ya, kata auxiliary, ya, kata bantu. Maka yes, they did. Oke, tetapi kalau kita menjawab no, ya, maka kita harus tambahkan not di belakangnya. So, no, they did not. Atau kita bisa singkat menjadi no, they didn't. Oke, next ya, yang kedua, contoh yang kedua, Irma bought a new house last month. Kemudian kalimat negatifnya, Irma didn't buy a new house last month. Kita mau buat jadi kalimat interrogatif. Apakah Irma membeli rumah baru bulan lalu? Nah, bagaimanakah kalimatnya? Did, kemudian subjeknya adalah Irma, kemudian verb satunya adalah buy. Jadi did Irma buy, belakangnya ikuti a new house last month. Apakah Irma membeli rumah baru bulan lalu? Ya, did Irma buy a new house last month? Berarti kalau yes jawabannya yes, kemudian Irma did, atau Irma bisa diganti dengan she, ya, pronoun she. Yes, she did. Kalau no, no, she didn't. Bisa ya? Oke, untuk memahami pola-pola tadi, karena ini kita ngomongin grammar, ya, ngomongin pola kalimat berarti kita memang harus latihan nyusun kalimatnya, biar kita bisa bikin kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar. Oke, nah, latihannya Miss Kristen punya 5 nomor di sini. Yang harus teman-teman lakukan adalah menerjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, kita bisa lihat keterangannya di sini. Kita punya kemarin, minggu lalu, 2 tahun yang lalu, kemudian 3 hari yang lalu, dan tadi malam. Ini semua menunjukkan simple past. Ya, menunjukkan simple past. Kenapa? Karena semuanya berlalu. Sudah bukan present time, sudah bukan sekarang. Gitu ya. Nah, Miss Kisan akan memberi bantuan dengan memberikan verbnya. Ya, misalnya yang pertama, Nia pergi ke Semarang kemarin. Nah, pergi adalah go. Sedangkan di simple past kita harus menggunakan verb kedua, maka kita harus menggunakan went. Oke, sebagai tambahan informasi Miss Kristen tambahkan di sini verb ketiganya, gone. Jadi supaya yang tertanam di pikiran kita langsung verb 1, 2, 3. Jadi lama-lama hafal sendiri. Go, went, gone. Go, went, gone. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2, bermain. Tadi sebetulnya sudah ya, tapi oke lah, Miss Kristen kasih lagi. Play, played, played. Play merupakan regular verbs, jadi tinggal ditambah ed di belakangnya. Oke, next, membangun. Build, built, built. Oke, build, built, built. Meminjam. Borrow, borrowed, borrowed. Ya, regular verbs ditambah ed saja. Menangis. Cry, cried, cried. Ya, cry, cried, cried. Ini merupakan bentuk regular juga ya, yang teratur hanya ditambah ed, tapi ada sedikit perubahan di huruf y-nya, berubah jadi I. Berubah jadi i ya. Oke, cried. Oke, silahkan dicoba.
ya. Kalau masih ada pertanyaan, masih bingung, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa tulis pesan ke Miss Krisan di Instagramnya Angela English Course. Oke, seperti yang tadi Miss Krisan katakan di awal, di akhir video ini Miss Krisan akan memberikan perbedaan tentang last and ago. Ya, kalau di bahasa Indonesia sih artinya sama-sama yang lalu, cuman perbedaannya apa sih? Nah, kita menggunakan last kalau kita mau ngomongin waktu yang nearest to the present time, yang paling dekat dengan waktu sekarang. Ya, kalau yang ago itu menggunakan how far back in the past something happened. Nah, kita pakai ini kalau kita mau ngomongin seberapa jauh di masa lalu ya sesuatu ini terjadi. Maksudnya gimana sih, Miss? Bingung nih. Oke, nah langsung ke contohnya. Last week, ya, minggu lalu. Berarti adalah 1 minggu persis sebelum minggu sekarang. Ya, nearest, yang paling dekat dengan minggu ini. Last week, minggu lalu, artinya 1 minggu yang lalu. Last month, berarti 1 bulan yang lalu, atau kita langsung saja mengatakan bulan lalu. Ya, paling dekat dengan bulan yang present, bulan sekarang. Last year, tahun lalu. 1 tahun yang lalu gitu ya, tahun lalu. Paling dekat dengan tahun yang sekarang. Oke, last January, ya berarti Januari yang terakhir, Januari yang paling dekat dengan present time. Oke, nah ini last. Ago biasanya ada jumlahnya. Ya, jadi misalnya a week ago, 1 minggu yang lalu, atau 1 week ago. Jadi kita harus menggunakan jumlah jika kita ingin menggunakan ago. 1 minggu yang lalu. Jadi sebetulnya last week sama dengan a week ago. Bedanya kalau last ya udah yang terakhir aja. Tapi kalau ago kita harus pakai jumlah. 1 week ago, 1 minggu yang lalu, atau a week ago. Next, a month ago, 1 bulan yang lalu, atau 1 month ago. Ya, sama dengan last month sih, tapi kalau ago harus pakai jumlah. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan yang lainnya, jumlah yang di atasnya 1, 2 years ago. Kalau lebih dari 1 jangan lupa kita menggunakan S ya, years. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Ya, tapi kalau last hanya yang nearest ya to the present time. Hanya yang dekat saja. Biasanya kalau lebih dari yang 1, yang berjumlah 1, biasanya kita menggunakan ago. Oke, next, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Oke, semoga bisa memahami ya. Ya, jika teman-teman masih ada kesulitan, masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga tulis message di akun Instagramnya Angela English Course. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga like-nya jika teman-teman memang suka dan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa menguasai bahasa Inggris. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video-video lainnya.